Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bella Kastari, dengan NIM 200141792. Baik, saya akan menjelaskan RPP. Dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema cara tubuh mengolah udara bersih. Kelas 5 alokasi 1 hari. Kompetensi inti yang pertama menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Masuk K1. Yang 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Indikator 3.2.1 menunjukkan organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. 3.2 menjelaskan sistem pernapasan pada hewan. 3.23 menjelaskan sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. 3.2.4 menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. 3.2.5 menjelaskan organ pernapasan pada manusia. Dan terakhir 4.2 membuatkan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, video peserta didik mampu mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, melalui membuat model percobaan sederhana sistem pernapasan manusia, peserta didik dapat mempresentasikan sistem pernapasan manusia dengan benar. Model pendekatan dan metode pembelajarannya, pendekatan saintifik, terus strategi cooperative learning, metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Lalu media atau alat bahan dan sumber belajar. Yang pertama, buku pedoman guru tema 2 kelas 5 dan buku siswa tema 2 kelas 5. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang kedua, laptop, LCD, proyektor untuk menampilkan video pembelajaran. Sebagai berikut HTP-nya, sumber belajar. Masuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Guru mengucapkan salam kepada siswa dan siswa menjawab. Guru menanyakan kabar siswa. Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa bersama dengan teman-temannya. Presentasi kehadiran siswa. Penyiapan perangkat pembelajaran dengan alokasi 10 menit. Terus masuk kegiatan inti. Ayo mencoba. Siswa mencermati teks bacaan yang disajikan pada buku siswa tentang organ pernapasan hewan, cacing, tanah, serangga ikan, hewan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Mengamati. Siswa dengan bimbingan guru menggarisbawahi kosakata baru yang mereka temukan dalam bacaan dan bersama-sama dalam diskusi kelas membahas kosakata baru tersebut.
Sarankan kepada siswa untuk membuat catatan kecil untuk membantu siswa mengingat kembali organ-organ pernapasan pada setiap jenis hewan. Menyimpulkan, secara berkelompok, siswa membuat bagan cara kerja organ pernapasan salah satu jenis hewan KD IPA 3.2 dan 4.2. Pada kegiatan ini, siswa boleh mempergunakan informasi yang mereka dapatkan dari teks bacaan yang disajikan di buku siswa. Terus guru menjelaskan bahwa semua makhluk hidup bernapas, begitu juga dengan manusia. Guru meminta pendapat beberapa siswa mengenai pernapasan pada manusia, bagaimana manusia bernapas, dan organ yang digunakan untuk bernapas. Siswa menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh guru, saintifik menanya, dan komunikatif. Kegiatan ini merupakan persepsi untuk kegiatan berikutnya, yaitu pemahaman materi tentang pernapasan manusia. Setelah siswa memahami sistem pernapasan manusia, siswa dapat memelihara lagi apakah pendapatnya tepat atau tidak. Kegiatan ini merupakan persepsi untuk kegiatan berikutnya, yaitu pemahaman materi tentang pernapasan manusia. Setelah siswa memahami sistem pernapasan manusia, siswa dapat melihat lagi apakah pendapat tepat atau tidak. Masuk ke B, ayo menulis. Seluruh siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari atas 4 sampai 5 anak. Setiap kelompok menggali informasi tentang organ-organ pernapasan manusia melalui teks PowerPoint yang ditampilkan di layar. Dengan bimbingan guru, setiap kelompok menuliskan kata-kata penting yang ada dalam bacaan. Setiap kelompok dengan bimbingan guru mencermati video cara kerja organ-organ pernapasan manusia dan fungsi tiap organ dengan rinci. Mengamati. Setiap kelompok membuat catatan kecil tentang organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya. Selanjutnya, setiap kelompok membuat bagan kerja organ pernapasan manusia pada selembar kertas karton putih. Kegiatan ini ditunjukkan untuk memahamkan siswa tentang KD IPA 3.2 dan 4.2. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Masuk kegiatan penutup. Siswa dan guru melakukan refleksi. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Terus kegiatan mana yang paling mudah atau sulit? Yang ketiga, siswa mengerjakan evaluasi. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. Terakhir, pembelajaran ditutup dengan doa bersama dipimpin satu siswa. Terus ada hasil yang diharapkan. Yang pertama, pemahaman siswa tentang organ-organ pernapasan hewan. Terus keterampilan siswa dalam menyajikan dan mengelola informasi yang mereka miliki. Masuk penilaian. Bentuk penilaian, tes tertulis, dan kinerja. Membuat bagan kerja organ pernapasan hewan. Terus membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks. Lampiran bahan ajar materi pembelajarannya. Ayo mencoba pernapasan pada hewan. Terus ayo berkarya. Yang terakhir, ayo membaca sistem pernapasan pada manusia.
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu sih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella dengan 0014 di RPP. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam selalu berhemat energi, tema manfaat energi, kelas 4. Mari. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengerti, membaca, menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya dan Tuhan dan dirinya. Dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah, tempat bermain, dalam bahasa yang yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar. 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari panas, bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke dalam C1. 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Masuk dalam C3. Selanjutnya indikator 3.51 mengidentifikasi berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, masuk C1. Terus 35.2 mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, masuk C1. 3.5.3 menjelaskan teks petunjuk untuk membuat kincir angin dari kertas dengan tepat, C2. 3.54 menganalisis pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya energi dalam kehidupan sehari-hari, C4. 3.5.5 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, C5. 4.5.1 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, masuk C5. 4.52 menyimpulkan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, C6. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis berbagai bentuk energi dalam kehidupan. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan teks petunjuk untuk membuat kincir angin dari kertas dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat mempraktikkan untuk membuat produk kincir angin. Selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama, manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang ketiga, cara membuat kincir angin dari kertas. Metode pembelajaran, pendekatan saintifik, menanya, mengkomunikasikan, menalar, mencoba, mengamati, model, NHT, number head to get her. Strategi langsung, metode penugasan tanya jawab, pengamatan diskusi.
Masuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Salam, guru mengucapkan salam kepada siswa dan siswa menjawab salam. Guru menanyakan kabar siswa. Berdoa, guru menunjuk salah satu siswa untuk meminta doa bersama dengan teman-temannya. Yang C, presentasi kehadiran siswa. Yang D, penyiapan perangkat pembelajaran. Alokasi waktu 10 menit. Masuk kegiatan awal, persepsi. Sebelum masuk pada pembahasan materi, guru memberikan umpan berupa pertanyaan kepada siswa. Guru, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke pantai atau laut? Siswa menjawab, pernah, Bu. Guru, apa saja yang kalian lihat atau rasakan saat di pantai? Siswa menjawab, panas, Bu, suara ombaknya bergemuruh, Bu, angin sejuk. Guru, nah kalau kalian rasakan panas itu disebabkan oleh apa ya, Nak? Siswa menjawab, matahari, Bu. Guru, pintar sekarang. Ibu lagi. Air di pantai itu rasanya apa? Menjawab, asin, Bu. Guru, betul sekali karena laut rasanya asin, maka banyak masyarakat di sekitar kita yang memanfaatkan untuk dijadikan garam dengan bantuan matahari. Terus eksplorasi materi, siswa menentukan materi dengan membimbing guru berupa pertanyaan yang diajukan guru. Guru, tahukah kalian apa saja macam-macam sumber energi itu? Siswa menjawab, matahari, air, dan angin. Guru, pintar sekali, sumber energi ada bermacam-macam. Ada matahari, angin, air, kembang, laut, panas bumi, dan bahan bakar. Siapa yang bisa menyebutkan contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Siswa menyetrika baju, Bu, dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Benar sekali, Nak. Terus masuk ke C, eksplorasi tujuan. Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan untuk pembelajaran dan mengajak siswa membaca serta mengamati gambar tentang materi manfaat energi. Terus kegiatan inti berdiskusi. Siswa membaca dan mengamati gambar tentang berbagai sumber energi pada pembelajaran sebelumnya. Mengamati. Melalui bimbingan guru, siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 anak. Yang ketiga, sebagai kegiatan pembuka, siswa dapat ditugaskan untuk menceritakan kembali pemahaman mereka tentang beberapa jenis sumber energi yang telah dipelajari. 4. Siswa bergantian menjawab guru dengan menyebutkan beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik dan seberapa sering menggunakan benda-benda tersebut. Menanya. Siswa saling mendiskusikan jawaban, mengumpulkan data. B. Berkreasi. Yang pertama, siswa ditugaskan membaca teks singkat yang berisi himbauan untuk melakukan hemat energi. Yang kedua, siswa membuat kincir angin dari kertas berdasarkan teks, petunjuk tulis, dan petunjuk gambar atau visual yang tersedia. 3. Siswa saling membandingkan kincir angin buatan mereka untuk mengidentifikasi perbedaannya, mengasosiasi. Yang keempat, siswa menyajikan hasil kincir angin buatannya di depan kelas atau mengkomunikasikan. C. Menulis. Siswa mengamati gambar beragam aktivitas dan mengidentifikasi gambar energi dan perubahan bentuk energi yang terjadi. 2. Siswa menuliskan dalam tabel tersedia. Membaca. Kegiatan penutup merenungkan. 1. Siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat buku siswa. 2. Guru dapat menambah pertanyaan perenungan berdasarkan panduan yang terlibat pada lampiran pertama buku guru dengan alokasi 6 menit.
Bekerja sama dengan orang tua, siswa mendapatkan tugas untuk melakukan sikap hidup hemat energi di rumah. Kedua, siswa mengisi tabel sikap hidup berhemat energi jika memang melakukan dengan mengisi tanda contreng. C. Penutup, guru dan siswa berdoa sebelum pembelajaran berakhir. Guru mengucap salam untuk mengakhiri pembelajaran dengan alokasi 4 menit. Sumber pembelajaran, buku pedoman guru, tema 2, selalu berhemat energi, kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013-2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013-2017. Buku siswa tema 2 selalu berhemat energi kelas 4 buku tematik terpadu kurikulum 2013-2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013-2017. Penjabaran materi pokok. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Sumber energi dapat bermacam-macam seperti makanan, matahari, angin, air, listrik, dan minyak. Ini macam-macam sumber energi. Ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang, bahan bakar. Next. Saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini, diskusikan hasilnya dengan teman di sebelahmu. Kegiatan energi yang digunakan, perubahan energi. Ada menjemur ikan, menyetrika, bermain layang-layang, dan membakar ikan. Terus ayo mencoba percobaan perubahan energi. Langkah kegiatannya sebagai berikut ya. Ini laporan kegiatan percobaannya. Ada nama, tujuan, alat-alatnya. Ada langkah kerja, hasil percobaan. Selanjutnya, cara membuat kipas kertas. Seperti ini cara-caranya. Lalu carilah bentuk-bentuk. Masuk cara membuat kincir angin dari kertas. Terus ada sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkan untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamkannya lagi. Ini perhatikan contoh berikut, sumber daya alam, pemanfaatannya, tempat di pasar. Terus masuk penilaian. Laporan hasil percobaan perubahan bentuk energi siswa diperiksa menggunakan rubik bertanda centang sesuai pencapaian siswa. Ada kriteria sangat baik, cukup, perlu pendampingan. Perubahan bentuk energi dan manfaatnya. Terus laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dan terakhir sikap rasa ingin tahu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.